Saya merasa sangat bangga dan juga terharu dapat berdiri di mimbar ini serta dapat berkumpul dengan Tocin yang dari daerah-daerah lain, sehingga saya dapat melihat betapa indahnya kebersamaan umat Konghucu. Nah, berkaitan dengan kebersamaan ini, pada kesempatan ini saya akan membawakan khotbah dengan judul belajar untuk hidup berdampingan, atau sing basa Jawane itu learn to live together. Ya. Di sini saya mau mengungkapkan Nabi kita ini sangat besar dan sangat mulia, karena selain menjadi teladan kita sebagai Konfusiani, Nabi juga menjadi inspirasi bagi warga dunia lainnya. UNESCO, Badan Dunia PBB yang bergerak di bidang pendidikan dan juga kebudayaan, pada tahun 2007 ini mengemukakan mengenai education for all. Nah, education for all ini kan berarti tidak ada diskriminasi dalam pendidikan. Hal ini sangat selaras dengan ajaran Nabi. Seperti ayat, ada pendidikan, tidak ada perbedaan itu. Selanjutnya lagi pada Tocin, ini ajaran Nabi yang sangat besar dan saya sangat terharu UNESCO menggunakannya, yaitu makna pembelajaran dan pendidikan bagi hidup manusia. Yang pertama ini adalah kita learn to know, kemudian learn to do, melakukan, learn to be, kita belajar untuk menjadi seseorang, dan yang terakhir adalah kita learn to live together, atau untuk hidup berdampingan. Nah, ini kan sangat selaras sekali dengan ajaran Nabi mengenai tepasaliran dan juga nanti akhirnya terwujudnya damai di dunia. Nah, sebelum kita akan mengawali pembelajaran yang baik ini, kan kiranya kita perlu merasakan rileks terlebih dahulu. Saya memohon para Tocin untuk duduk dengan posisi serileks mungkin. Silakan. Kemudian silakan pejamkan matanya. Silakan pejamkan matanya. Ya, mari kita tarik nafas dalam-dalam sama-sama. Hembuskan perlahan. Tarik lagi. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Silahkan buka mata. Terima kasih Tocin. Nah, gimana rasanya? Lebih enak? Lebih lega? Nah, seperti itu Tocin. Kita bernafas, merasa lebih lega. Itu kan suatu keberuntungan bagi kita, karena kita adalah manusia yang masih dapat duduk di sini, beraktivitas dan menikmati hidup. Nah, karena kita adalah makhluk yang beruntung, sesungguhnya kita memang manusia ini ciptaan Tuhan yang paling istimewa deh, karena kita di sini selain mempunyai akal budi, kita juga disertai dengan yang dinamai adalah 4 berharga atau the precious four. Yang pertama di sini pada sisi spiritual ini terkait dengan soul atau rohani kita. Dia sangat mencintai kita dengan memberkahi kita watak sejati yang memberkati dari seluruh aspek spiritualitas kita. Selanjutnya adalah fisik kan tentu kita bisa lihat. Kalau eksternalnya kita bisa lihat casing kita, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang putih, ada yang hitam. Itu sisi fisik eksternal kita. Sedangkan sisi internal kita adalah seperti kerja jantung kita, lambung kita, dan ginjal. Seperti itu para Tocin. Yang ketiga ini adalah sisi kognitif atau intelektual. Ini sangat terkait dengan otak dan kecerdasan kita. Nah, ini di sini ada Bapak Howard Gardner mengemukakan mengenai kecerdasan majemuk. Jadi setiap manusia tidak hanya memiliki satu kecerdasan, tetapi ada 8. Perlu saya sebutkan? Nah, contohnya adalah aritmatik. Ini berkaitan dengan matematika. Suatu hari waktu saya pulang kuliah di angkot, saya merasa agak kaget ya, karena ada ibu-ibu naik dengan anaknya menangis. Setelah saya suka mencuri dengar ya, saya mendengarkan ternyata ibu itu sedang memarahi anaknya karena nilai matematikanya jelek. Kalau ibu ini memahami mengenai kecerdasan majemuk, anak ini sebenarnya kalau saya tangkap dia lebih suka ke bidang spasial, yaitu menggambar. Nah, di sini kan terkadang orang salah kaprah ya. Orang kadang dianggap kamu bodoh,
Nilai matematika kamu 6, saya 9. Sedangkan mungkin seorang anak seperti Rio, di sana mungkin dia lebih cerdas di bidang kinestetik dalam mengolah tubuhnya. Gitu para tocin yang setelah memiliki anak sebaiknya lebih bijak, jangan sampai mengeluarkan kata atau labeling kepada anaknya, kamu anak bodoh, kamu anak males. Jangan sampai itu, karena akan menyakiti hati anaknya. Yang terakhir ini adalah aspek emosi. Emosi ini terkait dengan perasaan kita. Perasaan ini atau emosi ini ada dua, positif dan negatif. Kalau yang positif kita merasa senang, merasa bangga, itu positif. Kalau yang emosi yang negatif ini kita marah, kita kesel banget sama orang, yaitu adalah emosi negatif. Nah, seorang Konfusian ini perlu sekali mengenali emosinya. Setelah mengenali, kita perlu namanya mengendalikan emosi kita, lalu menyalurkannya dengan baik. Para tocin, 4 yang berharga ini yang saya sebutkan tidaklah terpisah-pisah menjadi suatu kepingan, melainkan suatu kesatuan yang dinamakan diri kita. Setiap individu, setiap pribadi, diri taucin memiliki dominasi yang berbeda pada setiap aspeknya, sehingga perbedaan ini menjadikan diri kita menjadi unik dan menjadikan kita menjadi khas atau suatu identitas. Misalnya, saya mempunyai teman, dia ini sangat cerdas di bidang linguistik atau bahasa. Mungkin kalau kita bilang, dia bisa dibilang bawel. Nah, dia ini bawel ya. Nah, dengan kebawelannya ini, itu menjadi ciri khas dia, perbedaannya dia. Nah, ada juga seperti murid Nabi, Culo. Culo ini kan sangat terkenal dengan keahlian bela dirinya. Nah, bela dirinya ini menjadikan identitas dia bahwa dia itu lebih cerdas di bidang kinestetik. Ada lagi Cukong yang seperti tadi, cerdas di linguistik, dia pandai bersilat lidah. Nah, karena kita berbeda karena kita punya ciri khas masing-masing. Ini perlu dihati-hati, karena kita tidak semua orang bisa sayang. Tidak semua tocin memiliki pola pikir, selera, gaya hidup yang sama seperti saya. Bahkan saudara kembar identik saya pun juga nggak akan pernah mirip sama saya. Kalau mau bukti yang realnya lagi, para tocin silahkan angkat jempolnya, jempol tangan kanannya, silahkan angkat. Kita cek. Ada sidik jarinya? Ada semua? Nah, coba kita cek, ada nggak sih yang kembar sama kita sidik jarinya? Nah, ini dari lahir kita udah diciptakan berbeda sama Tuhan. Nah, kiranya perbedaan ciri khas kita masing-masing ini nih, jangan dijadikan suatu perpecahan, tapi jadikanlah kita sebagai pelengkap. Memasuki inti khotbah ini, kita akan mengetahui bagaimana memberdayakan Precious 4 tadi, 4 yang berharga, dengan cara yaitu belajar. Baiklah, taucin yang kreatif, saya ingin mengajak para taucin untuk menggunakan kemampuan berimajinasi. Silakan membayangkan apa yang saya bicarakan saat ini. Saya ingin taucin membayangkan sebuah lingkaran besar. Bayangkan. Lalu ada 2 lingkaran kecil di dalam lingkaran besar itu. Bayangkan, ada 2. Isilah lingkaran kecil sebelah kiri taucin dengan tanda plus, yang sebelah kanan dengan tanda minus. Sudah? Bisa membayangkan? Kita tambahkan lagi. Setengah lingkaran menghadap ke atas, ditaruh di bawah 2 lingkaran yang kecil. Seperti apa bentuknya? Senyum. Seperti kan